Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan sampaikan jadwal terbaru dari BKN berkaitan dengan jadwal pelaksanaan CPNS dan P3K untuk tahun 2024. Pastikan tanggal-tanggal berikut sesuai dengan kegiatannya, yaitu untuk CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, beberapa waktu yang lalu BKN sudah pun merilis periode pelaksanaan CASN 2024 yang ditetapkan sebagai CASN 3 periode. Di sini ada 1 periode, 2 periode, dan 3 periode. Rencana pelaksanaan CASN 2024 ini yang terbaru ini menyesuaikan dengan jadwal pembagian persetujuan dan izin prinsip kebutuhan ASN yang ditetapkan di 14 Maret 2024 kemarin. Nah, kalau kita lihat dari tabel gambar ini memang agak sulit memahami karena di sini sangat komplit dan kecil ya. Maka kita akan coba membagi lini masa pelaksanaan CASN 2024 ini dalam tabel yang lebih jelas lagi. Mari kita simak. Nah, kegiatan timeline ataupun seleksi CASN tahun 2024 itu setelah kita breakdown secara tabel, di sini kita dapati bahwa untuk kegiatan periode pertama itu jelas untuk sekolah kedinasan ya. Jadi yang akan dibuka nanti lebih dahulu di bulan April di akhir ya. Minggu ketiga itu adalah untuk sekolah kedinasan. Di mana pengumuman pendaftaran seleksi dan pengumuman hasil seleksi administrasi itu akan dibuka mulai dari April minggu ketiga sampai dengan minggu ketiga bulan Mei. Jadi ini 1 bulan untuk pelaksanaan pengumuman pendaftaran seleksi administrasi dan pengumuman hasil administrasi. Kemudian yang kedua, penjadwalan SKD-nya untuk mulai ujiannya yang kedinasan ini minggu kedua bulan Juni ya. Kemudian minggu ketiganya adalah pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD sekolah kedinasan. Pelaksanaan SKD sekolah kedinasan ini juga Juni minggu ketiga dan Juli minggu kedua. Yang nomor 2 ini baru penjadwalan, yang ini baru pengumuman daftar peserta, baru pelaksanaan ujiannya di sini ya. Kemudian yang kelima, pengolahan nilai ya untuk sekolah kedinasan masih, yaitu di Juni minggu keempat sampai dengan Juli minggu kedua. Ini hampir sama dengan yang pelaksanaan ujiannya. Kemudian yang keenam adalah pengumuman hasil SKD sekolahnya ya, sekolah kedinasan ya, yaitu Juli minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan Juli. Kemudian selanjutnya seleksi lanjutan CAT dan non CAT. Ini untuk istilahnya ada ujian tambahan ya bagi kedinasan. Ini akan dilakukan Juli minggu ketiga sampai dengan minggu keempat bulan Juli. Nah, ini berkelanjutan. Kemudian pengolahan hasil kelulusan sekolah kedinasan itu nanti baru akan disampaikan di Juli sampai dengan September. Nah, ini untuk periode pertama ya. Jadi belum ada P3K di periode pertama ini, yang diawali pada bulan April minggu ketiga ini belum ada P3K-nya. Nah, namun Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, di saat kedinasan ini masih berlangsung, maka periode kedua dibuka ya untuk CPNS dan P3K-nya, yaitu di bulan Mei minggu kedua sampai dengan Juni minggu ketiga. Ini sudah dibuka untuk pengumuman pendaftaran seleksi administrasi dan pengumuman hasil administrasi untuk CPNS dan P3K. Kemudian minggu ketiganya dan keempat adalah sanggah dan jawab sanggah dari pengumuman administrasi. Kemudian baru ada penjadwalan seleksi yaitu di minggu keempat Juni sampai dengan minggu pertama Juli. Pengumuman daftar peserta, waktu tempat ujiannya adalah di minggu pertama dan kedua bulan Juli. Kemudian pelaksanaan ujiannya untuk CPNS dan P3K itu baru akan dilakukan adalah di minggu ketiga bulan Juli sampai dengan minggu kedua bulan Agustus. Pengolahan nilai untuk SKD CPNS Juli minggu ketiga sampai dengan Agustus minggu kedua. Kemudian pengumuman hasil SKD seleksi kompetensi ini minggu kedua Agustus. Ini adalah breakdown dari gambar tabel tadi ya. Kemudian seleksi untuk teknis tambahan P3K itu akan dilakukan di bulan Agustus ya, minggu ketiga dan keempat. Masih panjang ya nih. Pengumuman daftar peserta waktu untuk tempat SKB ini adalah minggu pertama September. SKB CPNS September minggu pertama sampai dengan ketiga. Kemudian non CAT minggu Agustus minggu ketiga sampai September minggu ketiga, 1 bulan. Kemudian integrasi nilai seleksi kompetensi teknis tambahan dan pengumuman hasil P3K ini Agustus minggu keempat.
Ini untuk periode pertama saja sampai dengan Oktober ya. Yang bermula di bulan Mei untuk CPNS dan P3K. Nah, Bapak Ibu, sedangkan ini masih berproses, dibuka kembali. Nah, dibuka kembali untuk seleksi ketiga CPNS dan P3K juga, yaitu mulai pengumuman pendaftaran seleksi administrasi itu adalah di Juli minggu keempat sampai dengan Agustus minggu keempat. Kemudian jawab sanggah administrasi Agustus minggu keempat sampai dengan September minggu ke-1. Penjadwalan seleksi September minggu pertama dan kedua. Pengumuman daftar peserta adalah September minggu kedua dan ketiga. Pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K adalah September minggu keempat dan ketiga Oktober. Selanjutnya pengolahan nilai SKD CPNS adalah September minggu keempat dan Oktober minggu ketiga. Pengumuman hasil SKD dan seleksi kompetensi adalah Oktober minggu ketiga. Kemudian seleksi kompetensi teknis tambahan Oktober minggu ketiga keempat sampai dengan November minggu pertama. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB adalah November minggu kedua. Kemudian SKB CPNS-nya November minggu kedua sampai keempat. SKB dan non-CAT-nya Oktober minggu keempat sampai November minggu keempat. Ini 1 bulan juga. Integrasi nilai, seleksi kompetensi teknis dan tambahan, dan pengumuman hasil adalah November minggu pertama. Kemudian integrasi SKD dan SKB, pengumuman hasil sanggah dan jawab sanggah adalah November minggu keempat sampai dengan Desember minggu keempat, 1 bulan. Nah rekan-rekan, cuma kita memang belum tahu mekanismenya ya. Artinya di saat pengumuman yang pertama belum disampaikan, maka sudah dibuka untuk periode berikutnya. Ini bagaimana teknisnya, ini yang belum kita dapatkan. Tentu saja bagi rekan-rekan yang sedang menunggu pengumuman di periode pertama, tentu dia belum bisa memastikan apakah harus ikut di periode ketiga ataupun tidak ya. Jadi kita belum tahu mekanismenya apakah ada perbedaan antara seleksi periode kedua dan ketiga khususnya P3K ya. Karena tentu saja kalaupun itu mekanisme yang dibagi, contohnya untuk tenaga kesehatan di periode kedua, kemudian periode ketiga tenaga guru, maka ini tidak menjadi persoalan ya. Tapi kalau seandainya digabung secara keseluruhan, tentu orang yang mengikuti periode kedua, dia belum memastikan apakah lulus apa tidak. Jadi belum ada keputusan apakah harus ikut periode ketiga ataupun tidak. Nah ini kita akan menunggu aturan Menpan RB yang akan mengatur bagaimana proses seleksi ini akan terjadi. Tapi yang secara garis besarnya kita pahami bahwa nanti yang akan dibuka di akhir April itu adalah untuk sekolah kedinasan, sedangkan P3K dan CPNS baru akan bermulai di minggu kedua bulan Mei. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.